Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga selamat sore bagi yang kelas sore. Terima kasih. Hari ini kita akan masuk di pertemuan ke-6, ya, pertemuan ke-6 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi sumber daya informasi. Di dalam sistem informasi sumber daya manusia, ya, kita akan membahas tentang model dari sumber daya manusia, kemudian ada sistem informasi sumber daya informasi, kemudian ada keamanan sistem, strategi pengurangan biaya sumber daya informasi. Ya. Tujuan dari pertemuan ke-6 ini adalah agar kalian nanti setelah melakukan pembelajaran, ya, bisa mendeskripsikan kebutuhan sistem, ya, kebutuhan sistem sumber daya manusia pada perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, dan juga bisa menjelaskan jenis-jenis keamanan sistem yang digunakan untuk menjaga sumber daya informasi. Dan perlu diingat juga nanti setelah pertemuan ini di LMS sudah saya siapkan untuk latihan soal, ya, latihan soal pertemuan ke-6. Ya. Baik, kita mulai terlebih dahulu di pertemuan ke-6 ini, sumber daya manusia, ya. Sumber daya manusia atau sumber daya SDM, ya, sumber informasi SDM. Ini adalah subsistem yang digunakan dalam mengelola personil dan yang ada di dalam perusahaan. Jadi sumber daya manusia ini adalah sistem yang mengelola personil. Personil yang ada di perusahaan. Personil itu bisa jadi manusianya, ya, anggota-anggotanya, ya. Kemudian fungsinya itu adalah untuk fungsi SDM sendiri adalah merupakan departemen ataupun divisi, ya, di dalam organisasi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Nah, kalau kita lihat di sini kegiatan utama dari SDM atau sumber daya manusia ini ada 4, ya. Yang pertama adalah perekrutan dan penerimaan atau biasa disebut dengan recruiting atau hiring, jadi menerima. Jadi kegiatan utama untuk perekrutan dan penerimaan ini adalah membantu perusahaan untuk melakukan perekrutan terhadap pegawai baru melalui bisa iklan, jadi iklan di koran atau media cetak ataupun media elektronik. Kalau sekarang ini bisa juga menggunakan media-media online, misalnya menggunakan media sosial media, ya kan, atau menggunakan website yang sudah ada, bisa lewat Jobstreet, JobsDB dan sebagainya, ya. Kemudian juga memberitahukan posisi yang akan digunakan atau dibutuhkan oleh perusahaan kepada agen pengiklan, ya. Jadi fungsi dari perekrutan ini adalah memberikan posisi apa yang akan dibutuhkan. Kemudian juga melakukan wawancara, bisa melakukan wawancara di kampus-kampus, ya, kampus-kampus pilihan tertentu. Biasanya SDM ataupun tim SDM itu memiliki channel ataupun hubungan terhadap kampus-kampus tertentu untuk perekrutan, ya. Nah, ini tadi kegiatan utama yang dilakukan oleh SDM, yaitu perekrutan dan penerimaan. Kemudian kegiatan yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Jadi fungsi yang kedua di dalam SDM ini, dia organisasi ini ataupun subsistem ini adalah melakukan pendidikan dan pelatihan. Jadi setelah
karyawan yang sudah direkrut ataupun karyawan yang ada di dalam perusahaan tadi dalam periode tertentu itu dapat mengikuti program pendidikan yang ada di perusahaan. Jadi program pendidikan itu bisa workshop, bisa peningkatan skill dan sebagainya. Jadi untuk meningkatkan keahlian dari sisi karyawan atau sisi pegawai. Biasanya tim dari SDM itu membuat pelatihan-pelatihan, ya, ataupun juga memberikan misalnya bekerja sama dengan dunia pendidikan, ya, gitu. Ataupun misalnya tempat-tempat workshop dan sebagainya, ya. Nah, jadi kegiatan yang kedua dilakukan oleh SDM ini adalah melakukan pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang ketiga, kegiatan utama yang ketiga ini adalah manajemen data. Ya. Jadi si SDM ataupun sumber daya manusia ini dia memanajemen data pegawai, ya, dan memproses datanya itu untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Jadi manajemen data ini bisa data pegawainya, kemudian memiliki tunjangan ataupun tanggungan, ya, tanggungan berapa orang, anaknya berapa, ya kan, tinggalnya di mana, gitu. Kemudian sudah berapa lama. Ini manajemen data yang berhubungan dengan pegawai. Kemudian yang keempat adalah memberikan ini penghentian dan administrasi tunjangan, ya, penghentian dan administrasi tunjangan. Jadi di dalam kegiatan utama ini, ya, penghentian dan administrasi tunjangan ini, selama orang ataupun pegawai itu masih dipekerjakan di perusahaan, dia memiliki hak untuk mendapat tunjangan, misalnya tunjangan rumah sakit, asuransi, ya kan, kemudian ada misalnya bonus, ya, ataupun tunjangan-tunjangan administrasi yang berhubungan dengan perusahaan yang dimiliki. Nah, biasanya pegawai yang masih aktif itu pasti akan memiliki hak-hak tunjangan tersebut. Kemudian ketika dia ataupun pegawai itu sudah keluar, sudah resign, nah baru dilakukan penghentian. Jadi nanti asuransi, kemudian tunjangan rumah sakit itu akan di stop oleh perusahaan. Jadi kegiatan utama dari SDM ini ada 4, ya, perlu diingat, ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di dalam sistem informasi sumber daya manusia ini ada beberapa input, ya, modelnya, ya. Input yang digunakan ataupun yang berhubungan dengan SDM ini, yang pertama ada subsistem informasi akuntansi atau SIA, ya. Ini SIA, ya, sistem informasi akuntansi. Jadi di dalam sistem informasi akuntansi ini akan menyimpan data personil, ya, data personil, ini data personil dan juga data keuangan. Ya, data keuangan. Data personil ini lebih relatif permanen, nggak berubah-ubah, ya, dan bersifat non keuangan, gitu. Kemudian kalau yang data keuangan ini biasanya berubah, sifatnya adalah berhubungan dengan keuangan, jadi cenderungnya dinamis, ya. Jadi cenderung dinamis untuk data keuangan. Ya. Jadi SIA ini bagian dari Human Resource Information System atau HARIS. Ya. Ya. Biasanya di sini ada sistem informasi sumber daya manusia itu menggunakan HARIS, Human Resource Information System. Kemudian subsistem input yang kedua adalah subsistem penelitian. Ya, subsistem penelitian. Jadi di dalam SDM ini melakukan ataupun mengumpulkan data melalui proyek penelitian. Jadi ada beberapa proyek penelitian yang dilakukan oleh SDM
Yang pertama ada penelitian suksesi, kemudian ada analisa dan evaluasi jabatan, kemudian ada penelitian keluhan. Nah, fungsinya apa? Nah, dari masing-masing penelitian ini. Yang pertama penelitian suksesi. Penelitian suksesi ini dilakukan untuk mengidentifikasi orang-orang di dalam perusahaan yang merupakan calon bagi posisi yang tersedia. Jadi succession. Jadi penelitian suksesi ini mengidentifikasi nih beberapa orang, beberapa calon yang bisa digunakan untuk mengisi posisi tertentu. Misal, contoh di perusahaan tersebut ada kepala departemennya tahun depan ataupun bulan depan itu akan pensiun. Jadi udah mulai akan ada pensiun, ya kan? Misalnya 6 bulan yang akan datang akan pensiun, ataupun 1 tahun yang akan datang kepala departemennya ini akan pensiun. Nah, itu ada dilakukan penelitian suksesi. Kira-kira siapa dari dalam satu lembaga itu yang siap, yang cocok untuk mengisi jabatan yang sesuai, dengan posisi tadi. Jadi dipromosikan dulu. Ini penelitian suksesi. Kemudian yang kedua adalah analisa dan evaluasi jabatan. Jadi untuk analisa dan evaluasi jabatan ini adalah mempelajari setiap jabatan dalam suatu area untuk menentukan lingkup dan mengidentifikasi pengetahuan dan keahlian yang diperlukan. Jadi menganalisa dan mengevaluasi jabatan-jabatan tertentu di area-area tertentu, di lingkup kerja tertentu. Itu dilakukan analisa, dievaluasi. Kira-kira cocok enggak? Gitu kan. Kemudian yang ketiga ini adalah penelitian keluhan. Jadi penelitian keluhan ini membuat tindakan atau tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan oleh pegawai untuk berbagai alasan. Jadi biasanya di perusahaan itu ada keluhan-keluhan dari pegawai, misalnya absensinya ataupun misalnya tunjangannya nggak sampai dan sebagainya. Itu banyak sekali hal-hal yang bisa dikeluhkan oleh pegawai. Nah, itu SDM meneliti masalahnya ada di mana sehingga bisa menghasilkan ataupun masalah itu bisa ditangani gitu. Atau misalnya ada crash antar antar departemen gitu kan, ada masalah antar departemen ya, itu dicari aja masalahnya apa. Kemudian yang ketiga adalah subsistem intelijen SDM. Nah, ini mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan luar perusahaan. Jadi biasanya untuk subsistem intelijen SDM ini mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan luar perusahaan. Lingkungan luar perusahaan itu apa aja? Misalnya dari pemasok, ya kan? Kemudian misalnya dari aturan pemerintah, serikat pekerja, ya, masyarakat global ataupun masyarakat keuangan, dan juga pesaing. Pesaing pun juga bisa digunakan untuk intelligent system. Karena SDM itu harus bisa menjaga agar sumber daya manusia yang ada di perusahaan itu jangan sampai loncat ke perusahaan yang lain. Nah, maka dicari ini intelligent systemnya. Kemudian juga mencari terkait dengan peraturan perundang-undangan yang itu pemerintahan, ya kan. Jadi jangan sampai pekerja di situ kemudian melanggar dari aturan-aturan pemerintahan bisa. Nah, itu fungsinya dari intelligent system. Ataupun serikat pekerja, ya. SDM itu harus tahu serikat pekerjanya ada nggak. Ya. Kalau perusahaan-perusahaan kecil ya tentunya nggak ada serikat pekerjanya. Tapi kalau
misalnya pabrik gitu kan. Nah, itu pasti ataupun perusahaan-perusahaan besar seperti kayak Telkom, kemudian Garuda, ya kan, Angkasa Pura, itu kan perusahaan besar. Nah, itu pasti ada serikat pekerjanya. Gitu. Jadi ini tadi subsistem input dari SDM ya, ada 3, ada SIA, kemudian ada subsistem penelitian, kemudian ada subsistem intelligent system, intelligent SDM. Nah, kemudian di dalam SDM ini ada database SI ya, sistem informasi database sistem informasi sumber daya manusia, ini SISDM ya. Jadi data yang tersimpan dalam SISDM ini terdiri dari data pegawai dan data non pegawai. Jadi di SISDM ini nanti akan ada SISDM namanya, itu data pegawai ini berisi data yang berhubungan dengan data pegawai atau perusahaan yang ada. Kalau data non pegawai ya ini tadi saya sudah jelaskan, ada berisi data database non pegawai seperti data agen, tenaga atau universitas dan sebagainya. Nah, kemudian sistem informasi kepegawaian ini berguna untuk mengolah data kepegawaian. Biasanya SI kepegawaian ini akan menyimpan nih data induk dari pegawai, kemudian ada riwayat kepegawaian. Riwayat kepegawaian ini rapotnya, naik pangkatnya kapan, naik tingkatnya kapan, menduduki jabatan tertentu gitu kapan. Kemudian pensiunnya kapan, prestasinya kerja apa aja kapan. Gitu. Kemudian ada data pendidikan keluarga dan lain-lain ya. Jadi data kepegawaian akan menyimpan data pendidikan, data keluarga dan lain-lain. Bisa juga data misalnya sertifikasi. Kemudian outputnya ini data pribadi, data pegawai yang akan naik jabatan dan juga data yang akan pensiun. Ini data kepegawaian. Oke, kita lanjut. Kemudian, nah, tadi ada subsistem sebagai inputan, ya. Yang tadi kita sudah bahas, ada 3 subsistem SIA, kemudian ada penelitian, kemudian intelligent system. Itu adalah sistem inputnya, jadi memberikan inputnya. Nah, kemudian ada subsistem output atau keluaran. Subsistem output atau keluaran ini ada beberapa subsistem yang berhubungan. Yang pertama ada subsistem angkatan kerja. Ya. Jadi fungsi dari subsistem ini adalah untuk memanajemen dan mengidentifikasi kebutuhan pegawai di masa depan. Ya. Coba kalian perhatikan di sini. Jadi kegiatan ini untuk identifikasi pegawai di masa depan. Jadi identifikasi. Angkatan kerja itu dari tabel ini ya, jenis kegiatan ya, kemudian tahun Agustus, Februari, Agustus, ya. Yang bekerja itu berapa misalnya? Angkatan pekerja ya, angkatan kerja ini 125, kemudian di 2016 ini, kemudian 2017 ada peningkatan Februari, tapi di Agustus menurun, kemudian ada peningkatan di Februari, kemudian ada penurunan di Agustus. Jadi bisa dilihat bahwa nanti angkatan bekerja ini dari tahun ke tahun itu pasti di bulan Agustus akan menurun. Itu nanti dilihat apa penyebabnya. Nah, ini subsistem angkatan kerja ini SDM yang melakukan, ya, SDM yang melakukan. Jadi kalian cukup tahu bahwa ada namanya subsistem angkatan kerja. Fungsinya untuk apa? Ya, SDM mengetahui
kebutuhan akan pegawai itu dari tahun ke tahun itu bulan apa aja. Kemudian ada subsistem perekrutan. Jadi tadi peran utamanya adalah melakukan perekrutan. Nah, subsistemnya ini. Subsistem melakukan perekrutan ini adalah kegiatan mencari pegawai baru, melakukan rekrutmen terhadap karyawan baru. Jadi proses rekrutmen ini adalah mencari calon karyawan atau calon pelamar yang mampu untuk menduduki posisi tertentu. Nah, ini ada bagan untuk subsistem dari perekrutan, dari perencanaan SDM, dan juga permintaan khusus manajer. Alhamdulillah. Jadi rekrutmen ini itu karena memang sudah direncanakan oleh SDM atau memang permintaan khusus dari manajer. Nah, kemudian barulah dibuatkan lowongan pekerjaan. Ada lowongan pekerjaan yang tersedia apa aja. Kemudian kalau sudah dibuat lowongan, maka akan ada analisa informasi. Ini analisa informasi jabatannya. Kemudian pendapat manajer. Pendapat manajer apa aja? Ini dianalisa ini kebutuhannya apa-apa. Misalnya lulusannya apa, IPK-nya berapa, dari perguruan tinggi mana. Kemudian jenis kelaminnya apa, gitu kan. Kemudian ada pendapat manajer. Nah, dari analisa informasi jabatan dan pendapat manajer ini dijadikan satu, maka menjadi syarat pelamar ataupun menduduki jabatan. Kemudian baru metode penarikan ini, apakah lewat lowongan di surat kabar atau misalnya internal atau lewat sosial media, ya kan, atau lewat penyedia atau website penyedia pekerja lowongan, ya. Nah, setelah di sini maka akan ada namanya pelamar yang memutuskan, pelamar dari lowongan yang sudah setelah dilakukan rekrutmen, ya ini tinggal diterima sama tidak diterima sesuai dengan persyaratan apa tidak, dengan analisa yang sudah dibuat tadi. Nah, ini tadi subsistem perekrutan. Kemudian ada subsistem manajemen angkatan kerja. Jadi angkatan kerja itu harus di manajemen. Jadi menggunakan aplikasi untuk mengetahui usaha pengembangan angkatan kerja yang sudah dilakukan. Nah, untuk manajemen angkatan kerja biasanya menggunakan HRMS, Human Resource Management System. Nah, di dalam Human Resource Management System atau HRMS ini akan ada ini personal management, kemudian ada resource management, skill management, performance management, attendance, leave management, atau attendance ini absensi, kemudian ada training, kemudian ada benefit, kemudian ada resource allocation. Jadi personal data management ini berhubungan data personal di manajemen, ya, manajemen data personal, nama, ya, pendidikan, kemudian alamat, kemudian ya berhubungan dengan CV, ya CV-nya dari angkatan kerja, dari pegawai itu di manajemen. Kemudian resource management. Nah, resource management ini adalah manajemen orang-orangnya atau user-usernya atau pegawai-pegawainya. Ini dia di manajemen, diklasifikasikan, ya. Ada yang jadi bagian IT, bagian produksi hanya staff, bagian produksi sudah menjadi mandor dan sebagainya. Ini melakukan resource management.
Kemudian ada skill management. Nah, untuk melakukan ini skill management, dilihat dari masing-masing pekerja itu skillnya apa aja. Nah, ini menggunakan resource management system itu udah akan di entry aja, udah mudah nantinya. Kemudian ada performance management. Nah, performance management ini biasanya terkait dengan pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah diselesaikan ataupun beban kerja yang diberikan oleh perusahaan, ya, itu sudah selesai sejauh mana. Nah, ini performance-nya akan terlihat. Nah, biasanya ini berhubungan dengan KPI. KPI di perusahaan biasanya ada disebutnya dengan KPI. Key Performance Indicator. Ini melakukan indikator performance indikator dari pegawai itu sejauh mana. Jadi dalam 1 tahun itu biasanya dikasih beban pekerjaannya seberapa, ya kan? Kemudian pekerjaan yang sudah dikerjakan berapa, gitu. Kemudian ada sistem ini attendance and leave management. Attendance ini sebenarnya adalah aplikasi absensi, ya. Absensi. Attendance at ini masuk, leave ini pulang. Jadi memanajemen karyawan masuk dan keluar ataupun pulangnya, gitu, di manajemen. Kemudian ada training administration. Jadi HRMS ini itu memanajemen training. Jadi nanti para pegawai ataupun para pekerja itu dilakukan ataupun di manage trainingnya, ya. Training tadi kan ada pendidikan kan, peran utamanya adalah pendidikan. Nah, ini melakukan training menggunakan ini HRMS. Jadi yang siap untuk di training ataupun misalnya pegawai baru itu harus di training. Nah, ataupun ada training apa, ya kan. Nah, itu berhubungan dengan HRS. Kemudian HR and Benefit Administration. Nah, ini berhubungan dengan benefit, human resource and benefit. Nah, ini benefit ini berhubungan dengan tunjangan tadi, ya, berhubungan dengan tunjangan, berhubungan dengan misalnya memiliki prestasi pekerja. Nah, itu nanti memberikan benefit. Kemudian resource allocation. Jadi memberikan alokasi resource di mana perusahaan ataupun pegawainya itu harusnya mampu di lokasi yang mana. Oke, ini adalah subsistem manajemen angkatan kerja. Kemudian ada subsistem kompensasi. Subsistem kompensasi ini adalah melakukan proses penggajian. Jadi kompensasi ini memberikan kompensasi kepada pegawai atas waktu yang sudah digunakan, atas pekerjaan yang sudah diselesaikan selama misalnya dalam 1 bulan, ya kan, 1 minggu, terserah, ataupun sesuaikan dengan sistem penggajiannya. Ya. Nah, biasanya subsistem kompensasi ini adalah inputnya ada gaji pokoknya berapa, data tunjangan, data kenaikan, kemudian ada lembur, ada data potongan. Ini sebagai input, kemudian outputnya ada berbentuk slip gaji, ada rekapitulasi gaji per bulan. Gitu. Jadi subsistem kompensasi ini lebih pada ini penggajian oleh pegawai. Kemudian ada subsistem tunjangan. Nah, tunjangan ini adalah menyediakan ataupun memberikan tunjangan kepada pegawai yang masih bekerja maupun yang pensiun. Nah, biasanya ada perusahaan-perusahaan yang udah pekerjaannya pensiun tapi mendapatkan tunjangan. Nah, tapi lebih tepatnya kebanyakan itu adalah perusahaan yang pegawainya masih bekerja, masih aktif, baru memberikan tunjangan. Ya, pakai tunjangannya apa aja? Ya, bisa tunjangan, misalnya tunjangan makan, tunjangan hari itu, dan sebagainya. Ya, berhubungan dengan tunjangan.
Kemudian ada subsistem pelaporan lingkungan. Nah, ini tujuannya adalah untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan di luar sistem atau luar perusahaan. Biasa ini disebut dengan CSR ya, atau Customer Social Responsibility. Nah, CSR ini biasanya ada berhubungan dengan education and skill development. Ya. Jadi memberikan CSR untuk pendidikan, ya, atau untuk sanitasi, atau misalnya disaster relief, atau environment sustainability, ada rural development. Ini CSR. Oke, kemudian itu tadi sistem informasi sumber daya manusia. Nah, kemudian kita masuk di sistem informasi sumber daya informasi. Apa sih itu sistem sumber daya informasi? Oke, jadi sistem informasi sumber daya informasi ini adalah berhubungan dengan jasa informasi. Ya. Jasa informasi itu apa aja? Ada analisa sistem, programmer, pengolahan database, spesialisasi jaringan, ada personel operasi, sistem operasi. Misalnya. Jadi di perusahaan-perusahaan itu pasti akan ada namanya ini jasa informasi yang membutuhkan. Kemudian sumber daya informasi perusahaan itu meliputi ada hardware, software, ada spesialisasi informasi, kemudian ada juga pemakai, ada database dan informasi. Kemudian di dalam sumber daya informasi ini juga akan ada namanya CEO atau Chief Information Officer. Ya. Ini adalah manajer unit jasa, ya, manajer unit jasa informasi, gitu. CEO. Nah, CEO itu fungsinya ataupun pekerjaannya ataupun dia itu harus yang ini. Yang pertama adalah berkontribusi pada perencanaan strategi perusahaan dan jasa informasi. CEO. Kemudian juga sumber kepemimpinan utama dalam mencapai dan memelihara kualitas informasi dari perusahaan. Ini berhubungan dengan menjaga biaya sumber daya informasi tetap terkendali. Karena jika tidak dikendalikan, biasanya biaya sumber daya informasi itu akan naik. Hardware sekarang naik mahal, kemudian software juga naik ataupun mahal, programmer juga itu ekstra. Nah, sumber daya informasi itu harus CEO itu harus bisa tahu agar informasi yang ada di perusahaan, informasi yang ada di organisasi perusahaan itu aman. Maka harus ada keamanan sistem. Keamanan sistem ini mengacu pada perlindungan terhadap sumber daya informasi perusahaan dari ancaman-ancaman pihak-pihak yang tidak berwenang. Siapa aja pihak-pihak tidak berwenang itu banyak, apakah itu hacker ataupun bisa juga dari internal ataupun dalam perusahaan. Nah, tujuan keamanan dari sistem yaitu adalah yang pertama kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Kerahasiaan ini adalah perusahaan berusaha melindungi data informasi dari orang-orang yang tidak berhak. Misalnya tadi hacker atau cracker, nah, itu harus. Kemudian ketersediaan, fungsinya adalah agar perusahaan itu bisa memberikan informasi ketersediaan kepada pihak yang berwenang untuk menggunakan ketersediaan. Misalnya SDM tadi, ya SDM butuh informasi data pegawai, itu ketersediaannya harus cepat.
Kemudian integritas ini adalah subsistem harus menyediakan gambaran akurasi dari sistem secara fisik. Terintegrasi, integritas. Nah, gangguan-gangguan sistem informasi itu biasanya ada yang disengaja, ya. Disengaja, misalnya disengaja ya diambil datanya, atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja itu misalnya hardware-nya error, listriknya mati, gitu ya. Itu tidak sengaja, datanya hilang. Misalnya kesalahan teknisi, masalah hardware ya error, atau gangguan lingkungan, misalnya petir, gempa, atau kebanjiran, nah itu gangguan lingkungan. Jadi data hilang tidak sengaja karena ada misalnya bencana. Atau kesalahan manusia, misalnya juga menggunakan data yang salah, menghapus tanpa sengaja. Bisa aja terjadi. Ya, tidak sengaja menghapus data, jeder, sudah hilang. Nah, makanya untuk mengatasi ataupun memberikan ataupun mengelola gangguan-gangguan tadi, maka harus yang pertama ini membina internal user. Jadi user itu harus dibina agar kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja itu tadi bisa diminimalisir. Ya. Kemudian juga memasang pengendali informasi sistem. Ya. Dilakukan pemasangan informasi sistem. Kemudian juga memeriksa efektivitas pengendalian yang sudah dipasang. Jadi kalau dipasang tapi nggak dicek efektivitasnya sejauh mana, ya percuma. Jika ada kebakaran, banjiran, ternyata datanya tetap aja nggak bisa diambil. Kemudian juga merencanakan pengembalian atau recovery gangguan. Jadi CEO tadi harus bisa ini memberikan namanya perencanaan untuk recovery dan sebagainya. Nah, pengendalian keamanan sistem informasi ini ada beberapa ya. Kalau kalian lihat ini Global Provide of Integrated Risk Management Solution. Ya, risk management ini, risk management, integrasi risk management. Ini ada menggunakan safety, audit, compliance, vendor risk, ada PCM, business community management, ada healthcare, ada RMS, risk management information system, ada IRM, enterprise risk management. Jadi pengendalian keamanan sistem ini adalah mekanisme, ya, mekanisme yang diterapkan agar untuk melindungi perusahaan dari risiko-risiko atau meminimalkan dampak risiko dari perusahaan. Jadi pengendalian sistem informasi keamanan ini ada beberapa, ya, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama pengendalian teknis. Ya, pengendalian teknis ini pengendalian terhadap identifikasi pengguna, ya, autentifikasi atau otorisasi. Kemudian sistem deteksi gangguan juga bisa menggunakan antivirus, ya, ataupun menggunakan firewall. Kemudian pengendalian bisa juga menggunakan enkripsi, ya. Menggunakan enkripsi. Nah, ini pengendalian keamanan sistem tadi ada 3 ya, teknis, formal, informal. Ini yang teknis, pengendalian terhadap akses, kemudian menggunakan deteksi gangguan, sistem deteksi gangguan. Ini biasanya gangguan dari virus ataupun ancaman-ancaman yang lain, atau menggunakan firewall, atau juga ada pengendalian kriptografi. Kriptografi ini adalah proses merubah menjadi sebuah sistem informasi menjadi kode, kode-kode tertentu menggunakan proses matematika. Jadi dienkripsi namanya.
Kemudian ada pengendalian fisik, ya, pengendalian fisik. Kemudian kalau pengendalian formal ini menentukan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, pengawasan, pengecekan, dan juga panduan yang berlaku. Kalau pengendalian informal, ini program-program pelatihan, ya, misalnya informal, edukasi, ada training, ya kan, ada sosialisasi, ya, pengendalian informal. Kemudian strategi pengurangan biaya manajemen informasi. Nah, ini di dalam sistem informasi itu harus ada beberapa strategi, ya, dalam mengurangi biaya. Yang pertama adalah menggunakan konsolidasi, strategi konsolidasi. Ini mengurangi sumber daya informasi yang terpisah, mengurangi jumlah sumber daya informasi yang terpisah. Jadi kalau bisa sumber daya informasi itu dijadikan dalam satu tempat sehingga mudah untuk diakses, kemudian mudah untuk diambil datanya. Kemudian ada downsizing, jadi transfer berbagai aplikasi dari berbagai komputer atau peralatan menjadi komputer yang lebih besar atau platform yang lebih kecil. Nah, dari peralatan mainframe ke peralatan kecil, downsizing, ke komputer mini menggunakan LAN, menggunakan PC gitu kan. Atau smart sizing. Kalau smart sizing ini adalah pemindahan ke sistem yang kurang mahal menjadi penuh daya. Jadi smart, pemindahan dari sistem yang kurang mahal tapi penuh daya. Kemudian juga bisa menggunakan sistem outsourcing. Nah, ini yang lagi marak-maraknya nih, UU Cipta Kerja. Ini bagi perusahaan, nah bagi perusahaan ini untuk mengurangi biaya manajemen. Makanya manajemen ataupun perusahaan kalau bisa menggunakan sistem outsourcing, yaitu mengontrakkan keluar sebagai operasi komputer perusahaan pada organisasi atau jasa luar dari perusahaan. Jadi di outsourcingkan datanya. Keuntungan pengurangan biaya, ini ada keuntungan yang akan didapatkan, yaitu smart sizing, yaitu pengurangan biaya. Kemudian juga ada user friendly, biasanya lebih mudah, ya, lebih mudah. Kemudian juga ada lebih cepat dalam menjalankan sistem. Ya, karena perusahaan smart sizing, jadi udah menggunakan perusahaan lain, tidak menggunakan resource sendiri. Kemudian user dapat berpartisipasi dalam pengembangan sistem. Dan yang kelima, user dapat berkomunikasi dengan staf IT dengan baik. Ini keuntungan smart sizing. Kemudian ada keuntungan dari outsourcing. Outsourcing ini pengurangan biaya, ya pasti, karena biayanya di outsource-kan. Kemudian dapat memperkecil biaya-biaya di masa depan. Itu lebih mudahnya seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan terkait dengan sistem informasi sumber daya manusia dan juga sistem informasi data. Sistem informasi sumber daya informasi atau SDI. Oke, dari saya cukup sekian. Jangan lupa untuk kerjakan latihan soal yang sudah ada di LMS. Kemudian nanti jangan lupa untuk absensinya, ya. Absensinya sudah ada di LMS. Kemudian jangan lupa untuk menyimak video ini kembali jika masih ada yang kurang dipahami. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.